Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ninyoman Renayanti dari SD Negeri 7 Kediri. Saya Ibu Tu Agus Suryadi dari SD Negeri 4 Abiandung. Saya Logeda Agni Pramita dari SD Negeri 1 Kabo-Kabo. Kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Dalam video ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada materi coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Siang Bu Agni, siang Bu Rena. Gimana kabarnya Bu Agni? Baik. Bu Rena, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Jadi Bu Agni, kita mau bincang-bincang ya sekarang. Oh iya, sesuai janji kemarin ya. Betul. Oke, baik Ibu. Sesuai janji kemarin, Bu Rena itu akan berdiskusi dengan saya di mana terkait coaching yang akan menggunakan alur Tirta, dan juga Bu Rena akan melakukan coaching dengan coachingnya Ibu, dan saya akan menjadi pengamat atau observernya. Betul sekali Bu. Nah, baik, nanti akan memakai 4 kriteria ya Bu, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rena kembangkan? Jadi ada 3 ya kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama bagaimana kita bisa mendengarkan secara aktif, kemudian berkehadiran penuh, dan yang ketiga itu bagaimana kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi secara spesifik ini, Ya. mana kompetensi yang akan Ibu terapkan? Yang mau saya terangkan itu bagaimana kita mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali kompetensi yang ada pada coaching. Baik Ibu Rena, semuanya telah saya catat dari yang Ibu ucapkan tadi. Berarti untuk mengetahui Ibu Rena mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching, kapan Ibu akan melaksanakan coachingnya? Kebetulan saya sudah janjian besok ya Bu ya sama coach saya, jadi besok saya akan mulai melaksanakan coaching. Oke, baik Bu. Nanti saya akan menyampaikan ketercapaian Bu Rena dalam melaksanakan coaching ya. Baik Bu. Terima kasih Bu Rena. Sama, selamat siang. Siang Bu Rena. Pagi Pak Agus. Pagi Bu Rena. Baik Pak Agus, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar apa yang ingin Pak Agus bicarakan. Baiklah Bu Rena, jadi akhir ini saya merasa ikhlas pada saat pembelajaran berlangsung itu antusias anak-anak di kelas itu kurang. Jadi di pembelajaran di kelas itu jadinya kurang aktif Bu Rena. Baik, jadi menurut Pak Agus, apa yang Pak Agus harapkan dari obrolan kita? Ya, baiklah Bu Rena, jadi saya harapkan ada solusi ya nanti dari permasalahan saya untuk di kelas, terutama itu untuk meningkatkan antusias belajar siswa di kelas. Oke, berarti menurut Pak Agus, hal apa saja yang bisa meningkatkan antusias belajar siswa di kelas? Kalau saya ingat ya kembali, jadi saat pembelajaran itu berada di kelas, anak-anak kurang antusias belajar itu, anak-anak menjadi bosan ya, karena monoton. Jadi saya lebih berbicara di depan. Jadi anak-anak itu tidak dapat memberi kesempatan untuk aktif bertanya. Jadi dalam pembelajaran itu cuma satu arah, yang mungkin saya nanti itu di kelas itu terjadi 2 arah. Oh baik, jadi menurut Pak Agus pembelajaran selama ini hanya berlangsung satu arah. Nah sekarang bagaimana kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dalam belajar dan dapat pembelajaran itu dapat berjalan dalam 2 arah? Jadi dalam pembelajaran 2 arah ini saya mungkin selipkan nanti dengan proses pembelajaran itu ada speaking, seperti itu mungkin pembelajaran saya ubah dari model yang biasa menjadi lebih efektif. Jadi seperti contoh pembelajarannya ada mungkin saya tambahkan pembelajaran berbasis game. Jadi pembelajaran itu dibuat menyenangkan jadinya ya. Oke. Nah
saya setuju dengan pendapat Pak Agus. Lalu menurut pandangan Pak Agus sendiri, apa saja yang bisa membuat murid itu bisa belajar menyenangkan di kelas? Jadi membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan ya tadi seperti yang pembelajaran itu selipkan dengan video, pembelajaran yang berbasis game seperti kuisis kita bisa menggunakan nanti itu. Saya sangat setuju dengan apa yang Pak Agus tadi katakan. Lalu menurut Pak Agus sendiri, apa yang bisa Bapak Agus lakukan agar murid itu merasa senang dan pembelajaran itu menjadi dua arah seperti itu? Ya, nah, jadi menurut saya pembelajaran yang harus saya lakukan itu adalah pembelajaran yang terpusat pada siswa ya. Supaya jadi murid-murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian nanti mungkin saya tambahkan dengan scripting atau tim dalam salah pembelajaran seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh tahu Pak Agus tadi kan ada game gitu ya. Bapak menggunakan sumber belajar apa ya untuk menciptakan agar pembelajaran yang tadi yang bisa menyenangkan dan berbasis arah seperti itu? Ya mungkin nanti saya bisa menggunakan pembelajaran berbasis IT, kuisis, dan mungkin yang seringkan nanti dalam pembelajaran itu atau sekali nanti mengunjungi perpustakaan. Oke, mengunjungi perpustakaan ya. Atau adakah mungkin sumber belajar lain yang bisa Bapak gunakan selain dari penggunaan IT atau mengunjungi perpustakaan? Jadi saya pikir banyak Bu ya. Jadi dalam perkembangan IT ini model pembelajaran yang berbasis IT itu banyak sekali intinya di YouTube, artikel blog seperti itu, dari tulis-tulisan ilmiah yang ada di internet. Kita memanfaatkan IT itu juga ada aplikasi-aplikasi yang terbaru ya, mungkin seperti PPT yang berbasis Canva seperti itu Bu. Oke, baik Pak Agus. Nah, betul sekali apa yang Bapak Agus sampaikan tadi. Saya yakin dengan apa yang sudah Bapak lakukan dengan menggunakan berbagai macam sumber, kemudian anak-anak itu akan pasti belajarnya pasti merasa menyenangkan dan pembelajaran yang Bapak Agus inginkan yang berarah itu bisa berjalan. Baik Pak, setelah itu, nah sekarang kira-kira apa rencana Bapak ke depannya untuk mengatasi masalah tadi biar pembelajaran itu sesuai dengan tujuan yang Bapak inginkan? Jadi saya akan melakukan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber-sumber belajar yang beragam seperti itu. Jadi berupa video di YouTube nanti Bu, karena mungkin ada Instagram, TikTok, dan saya juga akan memberikan tugas-tugas yang menyenangkan untuk sesuai dengan minat dan belajar siswa di kelas. Jadi istilahnya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga nanti siswa tidak terkesan monoton belajarnya. Jadi harapan saya itu tercipta nanti pembelajaran dua arah. Oke, baik sekali rencana Pak Agus. Mudah-mudahan rencananya itu dapat berhasil ya Pak Agus ya. Nah sekarang dari rencana yang sudah Bapak jalankan tadi, kira-kira bagaimana Bapak, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini? Jadi saya berkomitmen ya selalu membuat rencana pembelajaran ya modul ajar itu yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar ya mereka ya. Jadi bisa mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu mendapatkan atau bisa menjalankan merdeka belajar. Itu yang lebih penting Bu Rena. Jadi saya akan membuat murid-murid itu merasa dalam mengerjakan tugas itu sesuai dengan minatnya dia. Baik, wah bagus sekali apa yang Bapak Agus rencanakan. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Nah mudah-mudahan semua rencana yang Bapak rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Ya, terima kasih Bu Rena atas waktunya kita berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bisa lakukan ini menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Betul sekali Bapak. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Ya sudah. Oke. Ya, selamat pagi. Nah, baik Bu Rena, tadi kan Ibu sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana hasilnya Bu Rena? Astagfirullah, hasilnya baik Bu Agni. Jadi coach saya sudah menemukan solusinya. Wah, bagus sekali Bu. Terus kita langsung saja ya bahas analisis ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Rena sebutkan di awal. Baik Bu.
Nah, Bu Rena, sudahkah melakukan atau sudah tercapaikah indikator yang sudah Ibu sebutkan? Astengkara sudah Bu, jadi saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya sudah mampu menjadi pendengar yang aktif dengan menatap dan fokus kepada coach saya, dan memberikan sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi yang ada pada coach. Oke, setelah saya juga observasi tadi pada saat Ibu meng-coaching, terus memang sih Bu Rena sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Bu Agni sudah menyampaikan penilaian terhadap apa yang sudah saya lakukan tadi. Oke. Nah, selanjutnya Bu, langkah-langkah Bu Rena untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot itu seperti apa? Baik, jadi nanti saya akan langkah-langkah yang saya lakukan itu berusaha refleksi diri terlebih dahulu, kemudian kekurangan yang saya temui pada saat proses coaching itu akan saya perbaiki, kemudian bisa juga mencari referensi yang lain seperti itu. Referensi yang lain. Terus jadi kapan rencana Bu Rena itu untuk mencari referensi tersebut? Segera akan saya lakukan Bu, secepat mungkin. Oke. Nah, baik Bu, nanti kita akan bertemu lagi ya untuk mengetahui progres perkembangan Bu Rena selanjutnya. Baik Bu Agni, Baik, terima kasih Bu Rena.